Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami meneliti pengaruh persepsi produk quality dan brand image terhadap purchase decision yang dimediasi oleh brand trust pada konsumen Hoka-Hoka Bento di Kota Bandung. Selanjutnya, anggota kelompok yang pertama Siva Siti Fatima dengan NIM akhir 001, yang kedua ada Keisha Merani Purnama dengan NIM akhir 032, dan yang terakhir ada saya sendiri, Sidik Farhanul Hakim dengan NIM akhir 018. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Pada latar belakang terdapat informasi umum, yaitu di era modern ini makanan dan minuman cepat saji sangat populer dan pertumbuhan restoran cepat saji sangat meningkat karena memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dengan pangan konsumen karena makanan cepat saji semakin mudah ditemukan. Makanan cepat saji ini cenderung digemari karena praktis, cepat disajikan, dan tersedia dalam berbagai variasi. Dengan tingginya tingkat konsumsi makanan dan minuman cepat saji di Indonesia menimbulkan pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan makanan dan minuman cepat saji di Indonesia juga berkembang pesat demi memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Merek makanan dan minuman cepat saji ternama yang telah memasuki pasar di Indonesia seperti Starbucks, McDonald's, AW, KFC, Mixu, Hoka-Hoka Bento, dan lain sebagainya. Hoka-Hoka Bento adalah makanan hangat dalam kotak yang diterjemahkan dari bahasa Jepang. Hoka-Hoka Bento didirikan di Indonesia, tepatnya di Jakarta, pada tahun 1985. Restoran makanan dan minuman cepat saji ini telah memiliki 371 gerai di seluruh Indonesia yang akan terus berkembang dan bertambah di masa yang akan datang. Adapun di sini fenomena dari penelitian ini yaitu dari tabel di atas bisa dilihat menunjukkan bahwa Hoka-Hoka Bento mengalami penurunan indeks sebesar 0,9% di tahun 2023. Adanya presentasi brand index tersebut di saat konsumsi makanan dan minuman cepat saji meningkat, namun menurunnya minat beli konsumen pada konsumsi yang memiliki minat beli pada makanan dan minuman cepat saji Hoka-Hoka Bento. Selanjutnya ada masalah penelitian. Data yang diperoleh dari Databox 2023, makanan dan minuman cepat saji restoran Hoka-Hoka Bento menempati peringkat 3 paling populer di Indonesia. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Hoka-Hoka Bento memiliki kelemahan pada purchase decision, pembelian yang belum melekat pada konsumen ketika memutuskan untuk membeli makanan dan minuman cepat saji. Di sini saya akan membacakan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran terdiri dari definisi dan variabel indikator X1. Menurut Garpin 2008 menyatakan bahwa persepsi produk quality adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan perbaikan produk juga atribut lainnya. Dimensi yang digunakan untuk mengukur persepsi produk quality yang disebutkan oleh Garpin 2008 adalah sebagai berikut. Pertama, performance, yaitu meliputi faster atau lebih cepat, berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan dan kemudahan untuk memperoleh produk, dan aspek cheaper atau lebih murah, berkaitan dengan dimensi biaya, menggambarkan harga atau ongkos dari suatu produk yang dibayarkan oleh pelanggan. Kedua, fitur merupakan penambahan fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Yang ketiga, conformance, berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang diterapkan sebelumnya berdasarkan keinginan konsumen. Yang kelima, durability merupakan ukuran masa pakai suatu produk karakteristik berkaitan dengan daya tahan produk. Yang keenam, estetik merupakan estetika dari suatu produk, lebih banyak berkaitan dengan perasaan pribadian mencakup karakteristik tertentu. Menjelaskan definisi dan indikator dari variabel X2 yaitu brand image. Brand image merupakan identitas dari barang atau jasa sebuah merek yang terkenal dan terpercaya, merupakan aset yang tidak ternilai. Merek berkembang menjadi sumber aset terbesar dan merupakan dalam kegiatan pemasaran. Itu menurut Ardianti 2020. Lalu selanjutnya menurut Suhardi et al. 2019 yaitu brand image adalah sejumlah keyakinan tentang merek bahwa merek dengan cara positif meningkatkan loyalitas konsumen dan kepercayaan dan memperkuat minat beli konsumen.
Selanjutnya, menurut episode 2015 menyebutkan bahwa dimensi brand image terdiri dari yang pertama, reputation. Reputation merupakan reputasi merek yang mencerminkan sebagaimana merek dilihat oleh konsumen secara umum. Ini melibatkan persepsi tentang kualitas, keandalan, dan integritas merek. Reputasi yang baik dapat memperkuat cara positif dan membangun kepercayaan konsumen terhadap merek. Yang kedua ada recognition, adalah sejauh mana konsumen dapat mengidentifikasi merek dengan mudah. Yang ketiga ada affinity. Affinity yaitu merek mengacu pada preferensi individu terhadap suatu merek. Ini mencerminkan bahwa merek tertentu memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi konsumen. Affinity yang kuat dapat meningkatkan nilai merek dan memperkuat loyalitas konsumen. Selanjutnya ada definisi variabel dan indikator dari yaitu sendiri. Menurut Wijianti et al. 2023, purchase decision adalah sesuatu proses pemilihan serta tindakan yang akan dilakukan seseorang konsumen dalam pembelian suatu produk atau jasa, apakah produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan purchase decision menurut Kotler dan Armstrong tahun 2018, keputusan konsumen untuk membeli mengenai merek mana yang akan dibelinya. Adapun indikator purchase decision menurut Kotler dan Armstrong 2008 yaitu meliputi yang pertama ada memutuskan untuk melakukan pembelian merek yang paling disukai. Yang kedua, melakukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, melakukan pembelian produk melalui rekomendasi orang lain. Di sini saya akan membacakan definisi variabel dan indikator Z. Brand trust menurut Fauzia dan Carnelli 2019, kecenderungan pelanggan untuk memiliki keyakinan terhadap suatu merek meskipun ada kemungkinan bahaya karena mereka berpikir bahwa merek tersebut dapat diandalkan untuk menghasilkan hasil yang positif. Brand trust merupakan kepercayaan konsumen terhadap merek tertentu dan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan agar bisa menjalin hubungan baik dengan konsumennya. Hertiwi et al. 2021. Menurut Pandiangan et al. 2021, brand trust dapat diukur melalui dua dimensi, yaitu dimensi viabilitas, mencerminkan persepsi bahwa suatu merek mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta nilai-nilai konsumen, yang dapat diukur melalui indikator kepuasan dan nilai. Yang kedua, dimensi intensionalitas, mencerminkan perasaan aman individu terhadap merek, yang dapat diukur melalui indikator keamanan dan kepercayaan. Baik, selanjutnya ada rumusan, hipotesis, dan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa persepsi produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust menurut penelitian Effendi et al. 2019. Selain persepsi produk quality, brand image juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust menurut peneliti Rianto et al. 2023. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dijadikan sebagai dasar penentuan hipotesis pertama dan kedua, yaitu hipotesis pertama, persepsi produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust. Hipotesis kedua, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust. Selanjutnya ada rumusan, hipotesis, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian dari Supriyat et al. 2022, perceived produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Selain perceived produk quality atau PPQ, brand image juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision menurut Jayanati et al. 2022. Brand trust juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision menurut Nur Hasanah et al. 2021. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dijadikan sebagai dasar penentuan hipotesis, yaitu H3, PPQ atau perceived product quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. H4-nya, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Di sini saya akan membacakan rumusan, hipotesis, dan penelitian sebelumnya. Brand trust adalah keyakinan seseorang terhadap harapan yang positif mengenai perilaku yang akan dilakukan oleh suatu merek yang didasarkan pada berbagai faktor termasuk tindakan yang telah dilakukan oleh merek tersebut sebelumnya. Ong et al. 2021. Hipotesis 5, brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision.
Dalam penelitian Nugroho 2001 menyatakan bahwa persepsi produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision melalui brand trust. Selain variabel persepsi produk quality, brand image juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision melalui brand trust. Hal ini juga dapat diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmaninda 2020 bahwa brand trust memediasi persepsi produk quality terhadap purchase decision. Hal ini dapat dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. 2022 bahwa brand trust memediasi brand image terhadap purchase decision. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis berikutnya adalah hipotesis 6, persepsi produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision melalui brand trust. Hipotesis 7, brand image berpengaruh positif dan terhadap purchase decision yang dimediasi oleh brand trust. Selanjutnya ada model konseptual. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pengaruh PPQ dan brand image terhadap purchase decision yang dimediasi oleh brand trust, maka dapat digambarkan model konseptual sebagai berikut. Pada model konseptual tersebut, di mana pengaruh PPQ sebagai X1 dan brand image sebagai X2 terhadap variabel purchase decision sebagai Z yang dimediasi oleh brand trust sebagai Y. Di sini saya akan membacakan tabel operasional. Variabel dan definisinya. Persepsi produk quality adalah keseluruhan dari suatu produk atau jasa dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas mereka terhadap merek. Syaidah et al. 2021. Dimensinya performance, yaitu meliputi faster atau lebih cepat, berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan dan kemudahan untuk memperoleh produk, dan aspek cheaper lebih murah, berkaitan dengan dimensi biaya, menggambarkan harga atau ongkos dari suatu produk yang dibayarkan oleh pelanggan. Garpin 2008. Indikatornya kecepatan memperoleh produk, kemudahan memperoleh produk, keterjangkauan harga produk. Garpin 2008. Future merupakan penambahan fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Garpin 2008. Indikatornya keistimewaan rasa yang ditawarkan produk, kemenarikan ciri khas produk. Selanjutnya ada conformance, berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap signifikansi yang diterapkan sebelumnya berdasarkan keinginan konsumen. Garpin 2008. Indikatornya kesesuaian produk yang ditawarkan dengan harganya. Citra rasa enak yang berbeda dari produk lain. Garpin 2008. Durability merupakan ukuran masa pakai suatu produk, karakteristik berkaitan dengan daya tahan produk. Garpin 2008. Indikatornya ketahanan makanan yang lama. Garpin 2008. Aesthetics merupakan estetika dari suatu produk, lebih banyak berkaitan dengan perasaan pribadi dan mencakup karakteristik tertentu. Garpin 2008. Indikatornya kemenarikan kemasan produk makanan, penyajian produk yang menarik. Garpin 2008. Ada dimensi persepsi quality, yaitu bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan konsumen dalam mengonsumsi produk menurut Garpin 2008. Lalu indikator yang pertama yaitu rasa produk yang enak, yang kedua kesesuaian porsi makanan yang diberikan menurut Garpin 2008. Ada variabel brand image, mendefinisikan sebagai perpaduan asosiasi yang tertancap di pikiran konsumen terkait merek tertentu menurut Sigmund and Wisebit 2019. Lalu di sini ada dimensi reputation, merupakan reputasi merek yang mencerminkan bagaimana merek dilihat oleh konsumen secara umum. Ini melibatkan persepsi tentang kualitas, keandalan, dan integritas merek. Reputasi yang baik dapat memperkuat citra positif dan membangun kepercayaan konsumen terhadap merek menurut Davidson 2015. Lalu di sini ada indikatornya. Yang pertama, kepercayaan masyarakat akan merek, yang kedua kebaikan reputasi merek menurut Davidson 2015. Selanjutnya yaitu recognition, adalah sejauh mana konsumen dapat mengidentifikasi merek dengan mudah menurut Davidson 2015. Dengan indikator yang pertama yaitu kemudahan merek untuk dikenal, yang kedua kemudahan merek untuk diingat menurut Davidson 2015. Selanjutnya ada dimensi affinity, yaitu merek mengacu pada preferensi individu terhadap suatu merek. Ini mencerminkan bahwa merek tertentu memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi konsumen.
dengan indikatornya yaitu kesesuaian produk dengan nilai-nilai yang sejalan dengan pribadi konsumennya menurut Davison 2015. Variabelnya brand trust. Brand trust adalah keyakinan seseorang terhadap harapan positif mengenai perilaku yang akan dilakukan oleh suatu merek yang didasarkan pada berbagai faktor, termasuk tindakan yang telah dilakukan oleh merek tersebut sebelumnya. Ang et al. 2021. Kemudian dimensinya, ada dimensi viabilitas, mencerminkan persepsi bahwa suatu merek mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta nilai-nilai konsumen yang dapat diukur melalui indikator kepuasan dan nilai. Menurut Pandiangan et al. 2021. Dimensi yang kedua itu ada intensionalitas, mencerminkan perasaan aman individu terhadap merek yang dapat diukur melalui indikator keamanan dan kepercayaan menurut Pandiangan et al. 2021. Selanjutnya ada indikatornya. Yang pertama, nilai, merasa percaya bahwa produk tersebut memberikan nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan dibanding merek lain menurut Pandiangan et al. 2021. Yang kedua, A, keamanan, itu merasa bahwa produk tersebut memiliki standar keamanan yang tinggi dalam proses pembuatan produk. B, kepercayaan, memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas produk yang dihasilkan menurut Pandiangan et al. 2021. Selanjutnya, variabel purchase decision. Purchase decision adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya yang kemudian mengarah pada keputusan pembelian menurut Ciptono et al. 2020. Untuk dimensinya tidak ada. Kemudian indikatornya, keinginan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk Hoka Bento. Yang pertama, memutuskan untuk melakukan pembelian merek yang paling disukai. Yang kedua, melakukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, melakukan pembelian produk melalui rekomendasi orang lain. Itu menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008. Selanjutnya di sini saya akan membacakan metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat populasi, sampel, uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Di sini ada nomor pernyataan dan hasil uji validitas instrumen dengan R hitung, dan ada hasil uji reliabilitas instrumen dengan Cambridge Alpha. Di sini ada persepsi produk quality X1 dengan Cambridge Alpha 0,867. Lalu di sini pernyataan yang pertama yaitu menurut saya Hokben cepat untuk didapatkan dengan R hitungnya 0,691. Yang kedua, menurut saya Hokben mudah didapatkan dengan R hitungnya 0,537. Lalu selanjutnya saya berpikir bahwa harga produk Hoka Bento lebih murah di sini dengan R hitungnya 0,605. Lalu selanjutnya menurut saya produk Hoka Bento memiliki keistimewaan dengan R hitung 0,573. Selanjutnya menurut saya produk Hokben memiliki ciri khas yang menarik dengan R hitung 0,711. Lalu saya berpikir produk Hoka Bento yang ditawarkan sesuai dengan harga dengan R hitung 0,771. Lalu pernyataan selanjutnya, menurut saya produk Hokben memiliki cita rasa yang enak dan daripada produk lain dengan R hitung 0,737. Lalu di sini juga ada pernyataan menurut saya produk Hoka Bento memiliki daya tahan yang baik dengan R hitung 0,689. Selanjutnya menurut saya produk Hoka Bento memiliki kemasan yang menarik dengan R hitung 0,515. Menurut saya produk Hokben memiliki penyajian produk yang menarik dengan R hitung 0,614. Lalu pernyataan selanjutnya menurut saya produk Hokben memiliki rasa yang enak dengan R hitung 0,565. Lalu pernyataan yang terakhir yaitu saya berpikir produk Hokben yang diberikan sesuai dengan R hitung 0,657.
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa butir pernyataan dari semua variabel yaitu persepsi produk quality X1, brand image X2, brand trust Y, purchase decision Z yang ada pada kuesioner dinyatakan valid karena R hitung dari setiap pernyataan dalam kuesioner tersebut lebih besar dari R tabel yaitu 0,198. Artinya, instrumen yang digunakan untuk menyimpulkan data pada penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, hasil dari pengujian reliabilitas di atas diketahui nilainya lebih besar dari 0,06 berdasarkan gagasan yang ditemukan oleh Sesaran dan Bob 2017 sehingga dapat menjamin pengukuran yang konsisten jika dilakukan dalam lintas waktu yang berbeda. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji normalitas data Kolmogorov Smirnov. Yang pertama, pengaruh PPQ dan brand image terhadap brand trust. Itu memiliki hasil uji itu signifikan 0,200. Kemudian pengaruh PPQ dan brand image terhadap purchase decision itu memiliki hasil 0,190. Itu data terdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas itu yang pertama, pengaruh PPQ dan brand image terhadap brand trust memiliki toleransi value 0,200 dan VIF-nya itu 4,999. Itu antar variabel independen pada model regresi tidak saling berkorelasi. Yang kedua, pengaruh PPQ brand image dan brand trust terhadap purchase decision itu memiliki toleransi value sebesar 0,193 dan VIF-nya 5,169. Toleransi value 0,168 dan VIF-nya 5,963. Dan satu lagi, toleransi value-nya 0,193 dan VIF-nya 5,169. Itu tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Di sini saya akan membacakan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah diringkas, diketahui bahwa dalam uji normalitas dengan menggunakan Monte Carlo untuk model regresi pertama sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 dan dengan menggunakan asumsi. Untuk model regresi kedua sebesar 0,190 lebih besar dari 0,05 yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Kemudian, hasil uji multikolinearitas pada model regresi pertama dan kedua menunjukkan antar variabel independen pada model regresi tidak saling berkorelasi dan tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Selain itu, diketahui uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser untuk menunjukkan bahwa pada model regresi berganda pertama dan kedua terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak terdapat satupun variabel independen yang berpengaruh nilai absolut residual. Selanjutnya, uji regresi berganda 1. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh persamaan regresi berganda pertama sebagai berikut. Y sama dengan 1,214 ditambah 0,073 X1 ditambah 0,358 X2. Mengacu pada persamaan regresi berganda pertama, maka dapat diketahui bahwa kosasa bernilai 1,214 menunjukkan apabila semua variabel bernilai 0, maka brand trust akan bernilai 1,214 satuan. Selain itu, dari persamaan tersebut diketahui bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust yang dapat terlihat di nilai koefisien beta sebesar 0,358 serta dengan nilai T hitung masing-masing sebesar 3,621 lebih besar dari T tabel sebesar 1,6676. Dengan demikian, Hochband memprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dari seluruh indikator yang membentuk brand image. Selanjutnya ada uji regresi berganda 2. Berdasarkan tabel 4.5 dapat diperoleh persamaan regresi berganda kedua sebagai berikut. Z sama dengan minus 1,1
ditambah 0,084 X1 ditambah 0,433 X2 ditambah 0,028 Y. Maka dapat diketahui bahwa konstanta bernilai minus 1,125 menunjukkan apabila semua variabel bernilai 0, maka purchase decision akan bernilai minus 1,125 satuan. Selain itu, dari persamaan tersebut diketahui bahwa PPQ, brand image, dan brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision yang dapat terlihat dari nilai koefisien beta sebesar 0,433 serta dengan nilai T hitung sebesar 3,552. Lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,6679. Dengan demikian, Hoka-Hoka Bento atau Hokben memprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dari seluruh indikator yang membentuk brand image karena diharapkan dapat menimbulkan dampak positif terhadap purchase decision. Setiap peningkatan satu satuan brand image dapat mendorong adanya peningkatan 0,433 satuan purchase decision. Di sini saya akan membacakan uji Sobel. Pada tabel tersebut menampilkan hasil uji peran brand trust dalam memediasi pengaruh persepsi produk quality terhadap purchase decision dan peran brand trust dalam memediasi pengaruh brand image terhadap purchase decision. Berdasarkan uji Sobel tersebut, terhitung persepsi produk quality terhadap purchase decision dan peran brand trust dalam memediasi pengaruh brand image terhadap purchase decision masing-masing sebesar 0,3498 dan 0,7225. Lebih kecil dari T-tabel 1,9949. Dengan demikian, brand trust tidak memediasi pengaruh persepsi produk quality terhadap purchase decision dan brand trust tidak memediasi pengaruh brand image terhadap purchase decision. Hipotesis yang pertama yaitu persepsi produk quality terhadap brand trust. Terhitungnya 1,52, nilai sertifikasinya 0,133, interpretasinya H0 gagal ditolak. Persepsi produk quality tidak berpengaruh terhadap brand trust. Hipotesis kedua yaitu brand image terhadap brand trust. Terhitungnya 3,621, nilai sertifikasinya 0,001, H0 berhasil ditolak. Brand image berpengaruh terhadap brand trust. Hipotesis ketiga yaitu persepsi produk quality terhadap purchase decision. Terhitungnya 1,525, nilai signifikasinya 0,132. Interpretasinya H0 gagal ditolak. Persepsi produk quality tidak berpengaruh terhadap purchase decision. H4 yaitu brand image terhadap purchase decision. Terhitungnya 3,532, nilai signifikasinya 0,01, interpretasinya H0 berhasil ditolak dan image berpengaruh terhadap purchase decision. Hipotesis selanjutnya, hipotesis 5, brand trust terhadap purchase decision. Terhitungnya 0,203, nilai signifikasinya 0,840, interpretasinya H0 gagal ditolak. Brand trust tidak berpengaruh terhadap purchase decision. Hipotesis 6-nya yaitu brand trust memediasi persepsi produk quality terhadap purchase decision. Nilai signifikasinya 0,363, H0 gagal ditolak. Interpretasinya brand trust tidak memediasi pengaruh persepsi produk quality terhadap purchase decision. Hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis yang ketujuh, brand trust memediasi brand image terhadap purchase decision. Nilai signifikasinya 0,234. Interpretasinya H0 gagal ditolak dengan brand trust tidak memediasi pengaruh brand image terhadap purchase decision. Selanjutnya ada pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa H2 dan H4 menunjukkan keberhasilan H0. Maka dapat diketahui hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa brand image berpengaruh terhadap brand trust. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rianto et al. 2023 bahwa brand image berpengaruh positif terhadap brand trust. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat memperkuat temuan sebelumnya. Kemudian hasil pengujian H4 menunjukkan bahwa brand image berpengaruh terhadap purchase decision. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jayanati et al. 2022 bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision.
Maka dari itu, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya. Berbeda dengan hasil pengujian hipotesis sebelumnya yang berhasil menolak H0, maka pengujian H1 gagal menolak H0 sebagaimana yang diketahui bahwa PPQ tidak berpengaruh terhadap brain trust. Temuan ini tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh Effendi et al. 2019. PPQ berpengaruh positif dan signifikan terhadap brain trust. Berikutnya, diketahui hasil pengujian H3 gagal menolak H0 sebagaimana yang diketahui bahwa PPQ tidak berpengaruh terhadap purchase decision. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Supriyat et al. 2022 bahwa PPQ berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Selanjutnya, hasil pengujian H5 gagal menolak H0 sebagaimana yang diketahui bahwa brain trust tidak berpengaruh purchase decision. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Nur Hasana et al. 2021 bahwa brain trust juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Berikutnya, diketahui bahwa hasil pengujian H6 gagal menolak H0 sebagaimana yang diketahui bahwa brain trust tidak memediasi pengaruh persepsi produk quality terhadap purchase decision. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Nugroho 2021 menyatakan bahwa persepsi produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision melalui brain trust. Kemudian, hipotesis terakhir yaitu hasil pengujian H7 gagal menolak H0 sebagaimana yang diketahui bahwa brain trust tidak memediasi pengaruh brand image terhadap purchase decision. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Ramawati et al. 2022 bahwa brand trust memediasi brand image terhadap purchase decision. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Databox 2023, makanan dan minuman cepat saji restoran Hoka Hoka Bento menempati peringkat ketiga paling populer di Indonesia. Dan penurunan indeks sebesar 0,9% pada tahun 2023. Dengan adanya fenomena tersebut dapat mengindikasikan bahwa Hokben memiliki kelemahan pada purchase decision pembelian yang belum melekat pada konsumen ketika memutuskan untuk membeli makanan dan minuman cepat saji pada Hoka Hoka Bento. Penelitian ini melibatkan 71 responden berdomisili di Kota Bandung dengan rentang usia 17-28 tahun. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan hasil uji validitas dan reliabilitas. Adapun intisari dalam penelitian ini dijelaskan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada web sebelumnya. Maka dari itu peneliti menyimpulkan beberapa hasil peneliti sebagai berikut. Yang pertama, persepsi produk quality tidak berpengaruh terhadap brand trust. Yang kedua, brand image berpengaruh terhadap brand trust. Yang ketiga, persepsi produk quality tidak berpengaruh terhadap purchase decision. Dan yang keempat, brand image berpengaruh terhadap purchase decision. Dan yang kelima, brand trust tidak berpengaruh terhadap purchase decision. Yang keenam, brand trust tidak memediasi pengaruh persepsi produk quality terhadap purchase decision. Dan yang terakhir, brand trust tidak memediasi pengaruh brand image terhadap purchase decision. Kemudian saran ilmiah. Beberapa hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya dan menjadi sesuatu yang kontradiksi, di mana hasil H1, H3, H5, H6, dan H7 yaitu pengaruh PPQ terhadap brand trust, PPQ terhadap purchase decision, brand trust terhadap purchase decision, brand trust memediasi pengaruh PPQ terhadap purchase decision, brand trust memediasi pengaruh brand image terhadap purchase decision dinyatakan gagal menolak H0. Oleh karena itu, para peneliti selanjutnya disarankan untuk konsep lain yang dapat mempengaruhi purchase decision secara langsung seperti brand image. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision menurut Jayanati et al. 2022. Di sini saya akan membacakan saran manajerial. Sehubungnya dengan tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi atas masalah penelitian yaitu purchase decision berdasarkan gejala masalah yang teridentifikasi, maka penting untuk memanfaatkan dapat diprediksi oleh beberapa variabel yang mempengaruhinya.
Pada temuan penelitian ini diketahui bahwa brand image berpengaruh terhadap brand trust dan brand image berpengaruh purchase decision. Sehingga tinggi rendahnya purchase decision dapat diprediksi oleh brand image, sementara tinggi rendahnya brand image dapat diprediksi oleh reputation, recognition, dan affinity. Dengan demikian, untuk meningkatkan purchase decision, pihak Hoka Bento atau Hokben di Kota Bandung dapat mengupayakan brand image. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Hoka Bento di Kota Bandung untuk meningkatkan brand image, yaitu pihak Hoka Bento dapat mengupayakan kualitas produk seperti memastikan konsistensi dan kualitas yang tinggi dari produk yang ditawarkan. Pelayanan pelanggan seperti menyediakan pelayanan yang ramah dan efisien kepada pelanggan, inovasi menu seperti pengembangan menu dengan mempertimbangkan tren dan preferensi konsumen, serta menyediakan variasi yang menarik. Kampanye promosi seperti menggunakan media sosial dan kampanye iklan untuk meningkatkan kesadaran merek dan mengedukasi konsumen tentang nilai-nilai merek. Melakukan kemitraan dengan influencer atau kolaborasi dengan merek terkemuka untuk meningkatkan exposure merek, menawarkan program loyalitas yang menarik seperti diskon atau hadiah untuk mempertahankan pelangganan yang ada dan menarik pelanggan baru, mendengarkan umpan balik pelanggan dan meresponnya dengan baik untuk memperbaiki layanan dan produk. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.